Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Purnata Bunda, NIM 12107275543 dari semester 4A Pendidikan Kimia akan menjelaskan materi saya yaitu tentang logam alkali tanah. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa di-share, di-subscribe, dan like ya. Terima kasih. Nah, yang pertama yaitu pengertian alkali tanah. Sebagai suatu golongan, logam alkali tanah dari golongan 2 sama lazimnya seperti unsur-unsur dari golongan 1. Unsur-unsur golongan 2 terdiri atas berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Unsur-unsur golongan 2 ini umumnya ditemukan pada tanah berupa senyawa tak larut, sehingga disebut logam alkali tanah atau alkaline earth metal. Selanjutnya yaitu sumber-sumber logam alkali tanah. Yang pertama, magnesia. Mengandung magnesium oksida, disebut juga sebagai batu tahan api. Ini digunakan sebagai bahan pembuatan tungku atau furnace. Dan yang kedua yaitu ada kalsit atau kalsium karbonat. Terdapat sebagai batuan gunung atau batu kapur atau limestone dan marmer. Dan yang ketiga yaitu garam Epsom. Mengandung MgSO4, ditemukan di salah satu desa di Inggris. Gibson ini mengandung kalsium sulfat hidrat juga dari batu gunung. Bahan ini digunakan pada bidang medis antara lain sebagai penyangga tulang yang patah dan juga sebagai bahan penyekat bangunan dan bahan atap yang disebut gypsum board. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ekstraksi senyawa logam. Di sini kita masuki pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan suatu unsur dari suatu senyawa. Nah, logam alkali tanah dapat direaksikan dari senyawanya. Yang pertama, ekstraksi berilium atau Be. Untuk mendapatkan berilium, kita dapat mengekstraksikan dari lelehan BeCl yang telah ditambah NaCl. Karena BeCl tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik sehingga ditambahkan NaCl. Yang kedua yaitu ekstraksi magnesium atau Mg. Untuk mendapatkan magnesium, kita dapat mengekstraksikannya dari dolomit atau MgCaCO3 karena dolomit merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium. Dolomit dipanaskan sehingga terbentuk MgOCaO, lalu MgOCaO dipanaskan dengan FeSi sehingga menghasilkan Mg. Berikutnya, ekstraksi kalsium atau Ca. Batu kapur CaCO3 adalah sumber utama untuk mendapatkan kalsium. Untuk mendapatkan kalsium, kita dapat mereaksikan CaCO3 dengan HCl agar terbentuk senyawa CaCl2-. Nah, selanjutnya ekstraksi strontium atau Sr. Untuk mendapatkan strontium atau Sr, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan SrCl2-. Lelehan SrCl2- bisa didapatkan dari senyawa selesit SrSO4 karena senyawa selesit merupakan sumber utama strontium. Nah, selanjutnya ekstraksi barium atau Ba. Barit BaSO4 adalah sumber utama untuk memperoleh barium. Setelah diproses menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2-. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat alkali tanah. Di sini kita masuki yang pertama yaitu sifat fisikanya. Yang pertama, relatif lunak tetapi lebih keras dibanding logam natrium dan kalium. Yang kedua, barium bersifat keras seperti timbal. Berwarna seperti perak mengkilat, dapat menghantarkan listrik dengan baik atau konduktor, titik didih tinggi di mana dari Li ke Cs semakin turun. Dan teman-teman bisa melihat kotak ini dengan membandingkan senyawa-senyawa yang ada di golongan 2 yaitu pada logam alkali tanah. Yang kedua yaitu sifat kimia. Yang pertama, sangat reaktif atau mudah bereaksi. Kemudian kereaktifannya semakin turun. Yang kedua, merupakan oksida terkuat. Dan yang ketiga, dapat bereaksi dengan halogen, di mana reaksinya M ditambah X2 menghasilkan MX2. Dan selanjutnya dapat bereaksi dengan udara, di mana reaksinya 3M solid ditambah N2 gas menghasilkan MgNO2 solid. Dan yang keempat yaitu dapat bereaksi dengan air,
di mana reaksinya M solid ditambah 2H2O liquid menghasilkan MOH2 aqueous ditambah H2 gas. Dan terakhir yaitu dapat bereaksi dengan hidrogen, di mana reaksinya M solid ditambah 2H2 gas menghasilkan MH2 solid. Adapun materi selanjutnya yaitu penggunaan alkali tanah dan senyawanya. Senyawa pertama yaitu berilium. Paduan logam berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik. Dan penggunaan yang kedua yaitu untuk bahan kaca dari sinar X. Senyawa selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium paduan dari Mg, Al, dan Cu untuk konstruksi pesawat terbang. Selanjutnya MgSO4 garam Inggris untuk obat pencahar. Dan selanjutnya MgOH2 bubur magnesia untuk antasida atau obat emah. Dan terakhir MgO untuk pelapisan tungku karena titik lelehnya yang tinggi. Senyawa selanjutnya yaitu kalsium. Yang pertama, kegunaannya yaitu untuk pembentukan tulang, gigi, dan juga dedaunan pada tumbuhan. Yang kedua, CaSO4 atau gypsum yang digunakan untuk pembuatan cetakan alat keramik dan perekat. Yang ketiga yaitu CaO atau kapur tohor yang digunakan untuk penyerap air karena sifatnya yang higroskopis. Selanjutnya CaOH2 atau air kapur digunakan untuk menetralkan keasaman. Dan yang terakhir CaC2 untuk menghasilkan gas asetilena yang dimanfaatkan untuk proses pengelasan. Dan senyawa selanjutnya yaitu strontium. Yang pertama, strontium klorida atau SrCl2 sebagai bahan tambahan pasta gigi sensitif. Dan yang kedua yaitu strontium nitrat SrNO3 sebagai zat pemberi warna merah pada kembang api. Berikutnya yaitu senyawa barium. BaSO4 untuk memeriksa saluran pencernaan bahan cat berwarna putih dan berwarna plastik. Yang kedua untuk kembang api. Dan yang terakhir barium karbonat BaCO3 untuk racun tikus. Dan senyawa terakhir yaitu radium yang kegunaannya dalam bentuk gas digunakan dalam kemoterapi. Nah, selanjutnya yaitu materi karakteristik senyawa oksida peroksida logam alkali tanah. Pada umumnya, semua unsur logam alkali tanah dapat menghasilkan oksida ionik atau MO, serta oksida unsur logam alkali tanah tersebut dibuat dengan jalan dekomposisi termal garam karbonat, nitrat, dan hidroksidanya. Pada temperatur tinggi, senyawa peroksida logam alkali tanah dapat dibuat dengan mengalirkan udara melalui oksida unsur. Barium peroksida dapat dihasilkan dengan mengalirkan udara melalui BaO pada temperatur 500 derajat Celcius. Sedangkan strontium peroksida akan terbentuk pada temperatur dan tekanan yang tinggi. Kalsium peroksida tidak dapat dihasilkan dengan cara ini, melainkan dibuat dengan mereaksikan CaOH2 dengan H2O2 yang dilanjutkan dengan dehidrasi. Magnesium peroksida kotor dapat dibuat seperti pembuatan CaO2, sedangkan berilium peroksida belum pernah dikenal hingga sekarang. Materi selanjutnya yaitu sintesis hidroksida garam karbonat, nitrat, sulfat halida, dan karbida dari logam alkali. Yang pertama yaitu hidroksida. Jika unsur Br direaksikan dengan hidroksida, maka akan terbentuk senyawa barium hidroksida dengan reaksi Ba ditambah 2H2O menghasilkan BaOH2 ditambah H2. Selanjutnya yaitu garam karbonat. Pada alkali tanah yang paling utama garam karbonat adalah senyawa MgCO3 dan CaCO3. Adapun reaksi CaCO3 ialah CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Selanjutnya yaitu sulfat. Adapun contoh sulfat alkali tanah adalah kalsium sulfat. Kalsium sulfat ini mempunyai dua hidrat yaitu gips atau batu kapur serta biasanya digunakan untuk membuat bahan pembuatan semen dengan reaksinya 2CaSO4 2H2O menghasilkan CaSO4 H2O ditambah 3H2O. Dan yang selanjutnya yaitu nitrat. Pada saat udara di logam alkali tanah
bereaksi dengan nitrogen dan membentuk senyawa nitrat. Selain itu, juga dapat bereaksi dengan oksigen di udara dan membentuk senyawa oksida. Sebagai contoh, SrNO3 2 terbentuk dari reaksi Sr ditambah NO3 menghasilkan SrNO3 2. Dan selanjutnya yaitu halida. Dapat dibentuk dengan menghidrasi garam terhidratnya. Misalkan, halide magnesium reaksinya adalah Mg ditambah HgX2 ditambah Mg menghasilkan MgX2 ditambah Hg, yang mana proses ini dilakukan dengan cara memanaskannya hingga mendidih. Dan yang terakhir yaitu karbida. Terbentuk dari hasil reaksi logam alkali tanah dengan karbon, yang mana akan terbentuk senyawa ion yang mudah terhidrolisasi dan menghasilkan MOH2 dan C2H2. Misalkan Mg ditambah C menghasilkan MgC2, yang mana dilakukan dengan cara memanaskan dengan suhu 500 derajat Celcius. Baik, selanjutnya yaitu materi terakhir, sifat-sifat hidroksida, garam-garam karbonat, nitrat, sulfat, halida, dan karbida dari logam alkali tanah. Yang pertama kita masuki yaitu hidroksida. Semua logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air kecuali berilium, yang mana logam tersebut jika bereaksi dengan air maka akan membentuk hidroksida. Selain BeOH2, semua unsur yang bereaksi dengan hidroksida akan bersifat basa. Selanjutnya yaitu garam-garam karbonat. Garam karbonat pada alkali tanah yang paling utama ialah senyawa MgCO3 dan CaCO3. Akan tetapi, garam karbonat alkali tanah jika dibandingkan dengan logam alkali, maka karbonat alkali lebih mudah larut. Karbonat merupakan salah satu senyawa alkali tanah yang paling banyak di alam. Yang ketiga yaitu sulfat. Semua senyawa sulfat logam alkali tanah sedikit larut dalam air. Senyawa sulfat dari unsur Sr, Ba, dan Ra tidak larut atau anhidrous. Yang keempat yaitu nitrat. Pada unsur Sr, Ra, dan Ba memiliki sifat anhidrous. Untuk membentuk nitrat pada unsur Ba, maka perlu diendapkan dari larutan dinginnya, kemudian ditambah asam nitrat. Dan yang kelima, halida. Halid alkali tanah terbentuk seperti padatan ion, namun dapat dibentuk menjadi molekul dengan cara menguatkan. Hal ini terjadi dikarenakan halid memiliki sifat transparansi dan dapat mendensifiersi sinar CaF2. Dan yang keenam yaitu karbida. Logam-logam Ca, SrBa atau oksidasinya bereaksi langsung dengan karbon dalam bentuk listrik menghasilkan karbida-karbida Mc2 yang merupakan senyawa ionik, mudah terhidrolisasi menghasilkan MOH2 dan C2H2. Baik teman-teman sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan dengan materi logam alkali tanah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.